Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang mengedukasi kepada masyarakat tentang teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas dua surat lagi dari teman kita di Kalimantan, namanya Bapak Tatang dan Ibu Anissa, sama-sama Kalimantan. Cuman kalau Ibu Anissa ini di Banjarmasin, sedangkan Bapak Tatang tidak menyebutkan nama kotanya. Jadi Bapak Ibu, untuk kasus yang diceritakan oleh Pak Tatang ini, sebenarnya pernah saya angkat sekitar 6 bulan yang lalu. Dan sudah saya jawab ya, tapi rupanya beliau ada sesuatu yang membuat dia ragu dan akhirnya berkonsultasi lagi. Jadi ceritanya beliau ini punya pinjaman di sebuah bank pemerintah dengan menggunakan jaminan tanah ladang. Tanah ladang yang kebetulan tanah ladangnya itu berhimpitan dengan hutan lindung yang ada di sana. Nah, beliau ini menceritakan bahwa tanah tersebut juga masih dalam bentuk surat keterangan tanah yang dibuat dari kecamatan. Beberapa kali beliau mencoba untuk meningkatkan menjadi sertifikat, tidak bisa katanya karena ada tanah beliau yang beririsan dengan tanah hutan lindung. Jadi ada pendapat bahwa tanah itu sudah masuk ke tanah hutan lindung sebagian, sehingga tidak bisa disertifikatkan. Tapi karena waktu itu bisa buat utang bank, ya akhirnya dia pakai untuk jaminan bank gitu kira-kira. Nah, kreditnya macet. Sudah sekitar 1 tahun yang lalu. Beliau sudah menyampaikan bahwa kalau untuk mengangsur sanggup, tapi kalau untuk melunasi belum sanggup. Tapi pihak bank nggak pernah mau mengizinkan untuk diangsur, sayangnya, sehingga akhirnya beliau juga nggak ngangsur-ngangsur jadinya karena bank mensyaratkan harus lunas gitu. Nah, 6 bulan yang lalu dia berkonsultasi, sudah saya jelaskan tentang kedudukan posisi tanah surat keterangan yang digunakan sebagai jaminan, bahwa tanah yang bisa buat jaminan bank dan bisa dieksekusi lelang itu bila tanah sudah bersertifikat. Kalau tanah masih dalam bentuk surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kecamatan, itu tidak bisa dilakukan pengikatan jaminan, sehingga otomatis tidak bisa dilelang. Nah, beliau sudah mengerti, makanya 6 bulan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan saya. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu beliau menceritakan mendapat surat dari kantor bank yang tingkatannya levelnya di atasnya dari bank tersebut. Itu dia pinjam di tingkatan yang di kecamatan, kemudian dapat lagi kali ini dapat surat dari bank yang sama tapi yang di tingkat kabupaten, kira-kira dari induknya lah, kira-kira seperti itu. Yang isinya kemudian oleh beliau difoto dikirim kepada saya. Yang intinya pertama meminta agar beliau melunasi utangnya. Yang kedua, bila sampai dengan akhir bulan tidak ada pelunasan, maka akan diusulkan lelang, seperti itu. Dia ragu, sempat menanyakan kepada saya, Pak, apa bisa surat keterangan tanah dilelang, seperti itu ya. Nah, eh, akhirnya saya mencoba berhati-hati menjawabnya, karena saya menganggap surat yang dikirim dari pimpinan bank tersebut yang dari tingkat kabupaten, saya menganggap itu serius ya, artinya bukan sekedar surat menakut-nakuti, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi kita patut untuk menduga bahwa tanah tersebut sudah ditingkatkan menjadi sertifikat gitu. Itu kecurigaan saya pertama, sehingga bank dengan PD-nya mengancam akan melakukan lelang gitu. Mudah-mudahan salah dugaan saya ya, karena menurut Pak Tatang ini pada saat beliau pinjam tidak dihadirkan notaris atau tidak di hadapan notaris dan tidak ada penjelasan bahwa tanah tersebut akan ditingkatkan menjadi sertifikat. Menurut beliau seperti itu. Yang kedua, beliau juga menceritakan dari beliau sendiri sebenarnya pernah mengupayakan
untuk meningkatkan menjadi sertifikat, tapi ditolak karena katanya penjelasan dari pihak agraria bahwa tanah beliau itu beririsan dengan tanah hutan lindung. Bahkan ada yang sebagian masuk sebenarnya masuk tanah hutan lindung gitu, sehingga tidak bisa disertifikat. Beliau meyakininya seperti itu. Nah, kalau dari pengakuan beliau seperti itu, berarti kita akan memaknainya bahwa itu ya cuma nakut-nakuti gitu. Cuman saya kalau memang itu cuma nakut-nakutin, saya sempat berpikir sampai sebegitunya ya sekarang Bang ya gitu. Di level yang lebih tinggi pun mau menakut-nakutin gitu. Saya selama ini menganggap yang menakut-nakuti itu operasional di lapangan gitu ya. Jadi subordinasi, mereka tidak mendapatkan petunjuk harus seperti itu, hanya sekedar improvisasi di lapangan, hanya sekedar ulah petugas di lapangan agar kreditnya dibayar. Biasanya saya memperkirakan seperti itu. Tapi karena ini surat resmi dari bank tersebut, dari tingkat level yang di atasnya, saya sempat, oh sekarang sampai sebegitunya ya gitu. Sampai sebegitunya artinya dari level yang terendah maupun di level yang tinggi, mereka kompak, mereka menggunakan cara untuk menakut-nakutin gitu ya. Makanya hal ini saya angkat supaya Bapak Ibu sekarang tidak harus punya kekhawatiran berlebihan. Pakai logika, pakai cara-cara yang nalar agar tidak mengedepankan takutnya gitu ya. Contohnya Pak Tatang ini, awalnya dia udah pede bahwa ya udah kalau nggak mau dicicil, ya saya nggak nyicil. Kalau saya suruh melunasi ya tunggu sampai ada uang gitu. Tapi karena banknya juga bersikeras maunya dilunasin, akhirnya deadlock, akhirnya malah nasabah nggak nyicil-nyicil gitu. Coba seandainya mereka mengizinkan dicicil, mungkin sudah berkurang banyak, sudah berjalan 6 bulan yang lalu harusnya kan gitu. Nah, dengan adanya surat itu, saya harus eh, nyatakan bahwa sekarang tidak ada bedanya operasional petugas di lapangan dengan manajemen. Mereka sudah kompak dengan cara menakut-nakutin. Surat keterangan tanah tidak bisa dilelang. Surat keterangan sebab, surat keterangan tanah tidak bisa diikat dengan jaminan, dengan hak tanggungan. Itu kan pada dasarnya poin pentingnya itu. Nah, tapi karena sekarang manajemen pun dalam tanda kutip ikut bermain menakut-nakuti, di tataran menakut-nakuti, kita sebagai debitur juga harus paham sekarang bahwa semua sama. Mereka akan bagaimana caranya agar nasabah mau bayar. Mungkin pusing juga mereka ya, fenomena banyak kredit macet, akhirnya mereka nggak cuma sekedar nagih, tapi bagaimana membuat nasabah itu takut dan mau bayar. Sekarang sampai sebegitunya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Pak Tatang ini, bahwa bank akan dengan segala cara agar membuat nasabahnya mau bayar. Menakut-nakuti itu tidak selalu harus dalam tataran normatif yang nggak rasional pun mereka lakukan. Contohnya seperti tadi, sudah jelas jaminannya surat keterangan tanah, tidak bisa dilelang. Tapi ada permintaan pengosongan dan pemberitahuan akan dilelang di bulan depan. Itu berarti mereka yang penting bikin nasabahnya takut agar bayar. Itu cerita saya yang pertama ya Bapak Ibu. Nah ini cerita yang kedua dari Ibu Anissa di Banjarmasin. Dia pinjamnya di BPR, pinjamnya nggak besar, cuma 18 juta. Tapi cukup membuat dia stres. Jadi ceritanya Mbak Anissa ini masih gadis ya. Masih gadis, anak pertama dari 3 bersaudara. Kebetulan bapaknya sakit-sakitan, ibunya juga cuma di rumah saja. Sehingga beliau ini masih gadis tapi sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, dia pinjam 18 juta waktu itu digunakan untuk biaya berobat bapaknya dan untuk bertahan hidup gitu. Nah, karena saat ini beliau bekerja di luar kota dan saat ini
tadinya dia bekerja di pabrik, ya. Dia kerja di pabrik, kemudian qadarullah pabrik ditutup, dia dirumahkan. Bahkan untuk bertahan hidup aja dia kesulitan gitu. Tapi demi menjaga agar orang tuanya tenang di kampung, dia nggak menceritakan bahwa dia saat ini dalam posisi menganggur di kota. Luar biasa, kasihan sekali. Nah, ceritanya karena dulu pinjamnya itu di kampung, di tempat kota orang tuanya berada, BPR itu selalu meneror ke orang tuanya. Yang diancam mau dilelang, diancam disuruh pergi untuk dikosongkan rumahnya. Sehingga Mbak Anissa ini yang di luar kota ini gusar gitu. Bingung dia, stres dia. Dia mau ceritakan bahwa kondisi saya saat ini pun sebenarnya lagi dalam kondisi tidak bekerja. Saya di kota ini bagaimana saya bertahan hidup. Kalau saya pulang, saya khawatir justru akan membuat orang tua semakin panik, orang tua stres gitu ya. Jadi dia bertahan tetap di kota, nggak pulang. Nah, ini yang membuat dia jadi semakin gusar itu karena penagihannya diarahkan kepada orang tuanya. Karena alasannya jaminannya milik orang tua gitu. Walaupun pinjamannya sebenarnya atas nama Mbak Anissa. Jadi Bapak Ibu, ini cerita ini ada kaitan dengan cerita tadi yang pertama ya. Jadi bank akan melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk membuat nasabahnya bayar. Nah, salah satunya adalah gini, ketika pinjamannya itu menggunakan jaminan orang lain. Nah, kecenderungan yang ditekan itu bukan debiturnya, yang ditekan itu pemilik jaminannya. Agar pemilik jaminannya menekan kepada debiturnya, diadu gitu, diadu supaya mereka berkonflik gitu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan bank juga gitu. Atas nama hak dia untuk menagih, atas nama dia dengan alasan nagih debiturnya nggak berhasil, dia akan nagih kepada pemilik jaminan dengan alasan kalau nggak ditagih atau Anda nggak tahu, nanti kalau tiba-tiba dilelang, Anda yang dirugikan dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dengan pembenaran itu dia menagih kepada pemilik jaminan. Nah, yang terjadi akhirnya apa? Justru konflik antara pemilik jaminan dengan debiturnya. Nah, untungnya saja debitur dan pemilik jaminan itu orang tua dengan anak gitu. Masih mending. Bayangkan kalau yang punya jaminan itu adalah orang lain gitu. Orang lain yang tidak ada hubungan darah gitu. Jadi akhirnya malah mereka jadi ribut dan eh, bukannya masalah terselesaikan, tapi akhirnya mereka bersengketa gitu. Nah itu yang bank tidak sadari. Bank berpikir dengan membuat konflik antara pemilik jaminan dengan debitur dengan harapan debiturnya menjadi cari uang untuk bayar gitu. Harapannya seperti itu dari pihak bank. Tapi bisa jadi itu malah kontraproduktif gitu. Coba kalau sampai akhirnya mereka berkonflik, debiturnya terus nggak mau bayar karena marah dengan cacian, dengan makian pemilik jaminan, akhirnya apa? Banknya juga yang repot kalau akhirnya pemilik jaminan juga nggak bisa bayar kondisinya. Akhirnya malah berlarut-larut gitu. Saya merasa memang saat ini bank sudah sampai tahap bagaimana agar debitur bayar. Entah teknisnya gimana di lapangan, masa bodoh seperti itu. Karena ternyata manajemen pun melakukan seperti itu, seperti yang di awal saya ceritakan. Karena industrialisasi perbankan itu sudah mengengasampingkan aspek-aspek eh, keberadaan perbankan menurut undang-undang yang sebagai agent of development. Ya, coba Bapak Ibu lihat. Ketika Bapak Ibu masih mengangsur baik, lancar, mereka dengan senyum ramah, mereka seperti saudara, mereka seperti sahabat yang eh, sangat menyenangkan. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menunggak, ketika Bapak Ibu kreditnya semakin memburuk, mereka tidak akan
mengingat bahwa dulu kita berteman baik, dulu kita sempat romantis, nggak akan. Mereka akan tunjukkan cara-cara penagihan mereka kepada semua nasabah menunggak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga Allah mudahkan rezeki Bapak Ibu yang kreditnya macet bisa segera dilunasin, yang asetnya masih belum terjual agar bisa segera terjual untuk melunasi utangnya. Semoga Allah mudahkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.